Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kali ini kita ada di Kecamatan Gondang Legi. Sekarang bersama saya Mas Dadang ya Mas ya? Iya, Dadang. Beliau adalah owner dari Naomi Siren, ya Cafe Naomi Siren. Nah nanti kita akan sedikit berbincang-bincang sama Mas Dadang ini terkait usahanya. Mas Dadang, ini usahanya kopi ya Mas ya? Fokusnya kopi? Sebelumnya bukan kopi Mbak, terus merambat ke kopi. Saya dulu gastronomi, katanya gastronomi itu pelajaran memasak yang membuat pemakannya bahagia Mbak. Oh, jadi happy gitu ya Mas ya? Nah, kalau saya ini mendirikan ini artinya tujuan saya bukan tentang uang. Saya menyebarkan kebaikan Tuhan. Kalau zaman sekarang ntar penyebaran Islam lewat dalil kan, anak muda sekarang kan moncit, nggak mau menerima. Jadi saya lewat masakan saya nyebarin kebaikan Tuhan Mbak. Misinya itu. Oke. Nah, terus saya ini nggak pernah ada rencana untuk besok. Berarti besok yang ditakdirkan Tuhan untuk saya, entah itu senang sedih, saya siap. Nah kemarin kopi itu ada barista 2 cantik. Cantik nah, ya Mas ya? Iya, daftar ke sini saya terima. Gajinya langsung dari awal ya, ini hasilnya. Akhirnya kopi saya itu penjualannya berkat barista itu naik Mbak. Itu tanpa strategi saya. Itu karena Allah mungkin ya Mbak. Oke, berarti kalau boleh tahu kafe ini berdiri sejak tahun kapan Mas Dadang? 2017 sampai sekarang ya Mas iya. ya? Oke, berarti merintis dari Mas Dadang sendiri atau sama rekannya? Saya sendiri waktu itu Mbak, pernah berhenti ngelola warungnya orang Mbak Jarwo di Turen. Oke. Terus saya waktu ada barista, kok pengunjung itu banyak yang suka kopi, hampir 1 kilo sehari. Akhirnya saya fokus ke kopi itu Mbak. Nah kalau boleh tahu nih Mas, dari kopi produksi dari Mas Dadang ini mengambilkah dari produsen kopi yang ada kemudian Mas Dadang mengolah di pasca panennya atau seperti apa sih kalau boleh tahu? Saya dulu ambil di Dampit Mbak kopinya. Ini cuma saya tulis ini cuma packing aja. Bukan kopinya, saya ya niatnya mau roasting sendiri. Tapi belum punya alat. Jadi mentahnya beli di Wajak. Ya campur-campur Mbak antara kopi Wajak, Dampit, Sumber Manjing. Berarti roastingnya ikuti? Roastingan Dampit ada, Wajak ada, Bermanjing ada. Oke. Berarti kalau boleh tahu ini kopinya termasuk kelas premium ya Mas ya? Iya, kelas premium. Oke. Terus ini hal yang menarik juga dari nama kafenya Mas Dadang, ini kan Naomi Siren. Ini kenapa Mas kok bisa menciptakan nama kafe seunik ini gitu? Kenapa? Oh ya, itu katanya menurut ajaran agama saya kan nomor 1 ibu-ibu. Jadi saya nggak mengharapkan ibu saya meninggal. Saya kasih nama Naomi itu biar saya tuh selalu ingat sama ibu. Setiap saya ingat sama ibu, saya ingat sama Tuhan saya. Oh gitu. Itu Pak. Nah Siren itu bahasa Jawanya senengono gitu. Senengi ibumu berarti Mas ya? Iya. Oke. Tapi itu aslinya mitologi Yunani juga Mbak. Itu ada 2 Mbak. Yang satu itu Siren itu fungsinya Mbak, untuk memikat para orang yang banyak uangnya biar masuk. Tapi kalau diartikan lain bisa banyak artinya gitu loh Mbak. Menurut Mas Dadang, pandangan Mas Dadang terkait peran pemuda milenial sekarang terhadap sektor pertanian itu seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Dalam hal apa ya Mbak ini? Terkait pembangunan pertanian sendiri, peran pemuda itu dalam sektor pertanian sekarang gimana? Apakah menurut pemuda sekarang itu pertanian itu nggak menjanjikan loh, dengan stigma pertanian yang memang cenderung di lahan, kotor-kotoran dan lain-lain. Jadi kebanyakan rekan-rekan muda yang seumuran dengan Mas Dadang sekarang
pasti akan lebih berminat menjadi karyawan perusahaan karena menurut mereka itu lebih menjanjikan. Nah, menurut Mas Dadang sendiri, menurut pandangan Mas Dadang, gimana sih peran pemuda? Apakah memang pertanian sedemikian rupa yang yang distigmakan oleh anak-anak muda sekarang? Kalau menurut saya tuh memang petani itu kelihatan miskin gitu ya Mbak. Oke. Tetapi rekan-rekan saya yang mendirikan kafe-kafe itu mesti minta sharing ke saya. Dan tujuan saya gini, kalau beli ke petani itu umpamanya harga 20.000 1 kilo, mending beli 30.000 aja biar petaninya semakin kaya. Kalau petani kaya merdeka kan itu Pak, biji kopi kan minyak tambah enak Pak. Kalau kita kan cuma berdagang ambil untung sedikit aja. Kalau menurut pandang saya itu yang paling sengsara itu yang paling banyak hasilnya gitu Mbak. Biasanya kalau saya nerangkan ke pemuda-pemuda gitu, jangan langsung ambil di petani biar murah, ambil mahal aja biar petaninya itu semakin, intinya untuk mengangkat derajat petani, misinya gitu Mbak. Oke. Itu kan untuk terkait petaninya. Ya. Nah, untuk yang anak-anak mudanya ini loh, dari segi mindset atau stigma yang sedemikian rupa terhadap dunia pertanian, menurut Mas Dadang ini peran pemuda milenial sekarang itu penting nggak sih untuk pembangunan sekali, pertanian penting itu? Sekali. Oke, pentingnya dalam hal seperti apa kira-kira? Kalau nggak ada pemuda ntar kopinya nggak laku Mbak. Oh gitu, oke. Karena mungkin ini ya Mas ya, sekarang dunia kopi itu, tren kopi itu lebih melekat dalam hal kehidupan anak muda ya? Iya. Oke, berarti mungkin perlu penambahan inovasi dan kreativitas anak muda yang disebutkan Mas Dadang tadi untuk membuat dunia pertanian ini lebih berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya Mas ya? Oke. Biar dicintai mungkin ya. Kalau udah cinta kan semangat. Gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Terus harapan dari Mas Dadang sendiri terkait khususnya dunia pertanian ini, karena Mas Dadang kan juga termasuk salah satu CPM Yes nih. Iya Mbak. Nah, ada nggak sih harapan Mas Dadang terkait anak-anak muda itu untuk mau dan menekuni dunia pertanian? Gitu. Ada Mbak, mau mungkin. Kalau ada contoh satu petani kopi kaya gitu ya, terus saya bisa ngomong kalau kopi ini bisa menghasilkan banyak uang gitu. Oke. Isinya gitu Mbak. Mungkin salah satunya dari Mas Dadang ya. Amin. Amin Mbak. Tapi itu Mbak, tergantung komunikasi kita kepada remaja zaman sekarang sih Mbak. Kalau kita nggak bisa komunikasi ya mungkin malah membenci petani. Oke, berarti kunci utamanya ada di komunikasi, betul ya Mas? Iya. Oke. Kemudian saya pengen tahu harapan Mas Dadang ini setelah masuk dari CPM program Yes ini, harapannya seperti apa sih terkait usahanya Mas sendiri, kemudian untuk peningkatan kapasitas Mas Dadang sendiri yang masuk di program Yes ini, kira-kira maunya Mas Dadang atau mimpinya Mas Dadang ke depannya untuk kafe ini seperti hati saya Mbak. Iya betul. Mimpi saya itu Mbak, menjauhi dunia. Nah tapi kan tidak langsung gitu Mbak. Ibaratnya gini, ibaratnya saya ingin bangun sebuah pondok. Nah, di pondok itu ada Mbak, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu meskipun pondok tidak meminta bantuan pada orang-orang itu Mbak. Ibaratnya mengolah frozen food, mengolah kopi. Nah intinya itu membuka lapangan kerja. Sambil menyebar kebaikan Tuhan gitu Mbak. Oke, berarti berarti harapan atau mimpi Mas Dadang ini sesuai dengan tujuan dari program Yes ini, dimana kalau harapan dari program Yes ini ketika Mas Dadang mendapatkan manfaatnya itu bagaikan setetes minyak gitu. Jadi tidak hanya Mas Dadang sendiri yang merasakan manfaatnya dari program Yes, melainkan bisa menyebar ke lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sosialnya Mas Dadang. Ya, semoga apa yang menjadi harapan dari Mas Dadang sendiri, khususnya terkait peningkatan dunia pertanian,
itu bisa terwujud ya Mas ya. Melalui Amin, salah satunya melalui program Yes ini. Gitu ya. Amin, Mbak. Oke, Amin. terima kasih Mas Dadang atas waktunya. Sama-sama, Semoga sukses terus usahanya. Sampai jumpa kembali rekan-rekan di sesi tanya jawab berikutnya dengan CPM yang berbeda. Salam sukses, salam sejahtera, petani milenial, maju terus pertanian.